Halo rekan-rekan, video ini adalah video part terakhir dari rangkaian video mengenal formula dan fungsi pada Excel. Pada video kali ini kita akan membahas troubleshooting, karena pada saat kita menuliskan formula dan fungsi pada Excel tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar. Mungkin saja akan ditemui beberapa kesalahan yang harus kita perbaiki. Nah, untuk membantu kesalahan-kesalahan pada saat menulis formula dan fungsi, maka Excel menyediakan fitur pesan kesalahan serta fitur formula auditing. Nah, kedua itulah yang akan kita bahas dalam video part yang terakhir ini. Yang pertama kita lihat, mungkin rekan-rekan sering menemukan pesan-pesan kesalahan seperti ini saat bekerja di aplikasi Excel, di mana pesan kesalahan ini akan ditampilkan terutama pada saat kita menuliskan formula. Ada yang berbentuk pagar, ada tertulis nol, dan lain sebagainya. Nah, apa maksud dari pesan-pesan kesalahan ini dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan langsung masuk ke aplikasi Excel-nya. Kita akan bahas beberapa di antaranya yang umum ditampilkan ya. Sebetulnya pesan kesalahan ini banyak, tapi yang akan dibahas hanya yang umum ditampilkan saja. Nah, yang pertama ini adalah rangkaian simbol pagar. Ini umum disebut dengan railroad tracks. Beberapa penyebab munculnya pesan kesalahan ini di antaranya adalah kita punya data seperti ini, misalkan data pada sel G6, namun lebar selnya terlalu sempit, contoh seperti ini. Maka akan ditampilkan railroad tracks. Jadi untuk memperbaikinya ya kita tinggal memperlebar saja kolomnya agar datanya ditampilkan kembali. Nah, kemudian pesan kesalahan ini juga umum ditampilkan kalau kita punya data yang berbentuk tanggal seperti ini dan format selnya juga berbentuk tanggal, namun ternyata kita salah, tapi di sini kita malah isikan dengan bilangan negatif seperti ini. Kalau saya enter, hasilnya akan muncul railroad tracks. Kenapa? Karena kita mengisi bilangan negatif pada sel yang sudah memiliki format date atau tanggal, atau bisa juga format waktu. Nah, pesan kesalahan yang berikutnya ini adalah ref, seperti ini ya. Ref ini mungkin bisa diartikan dengan reference atau referensi. Pesan kesalahan ini akan ditampilkan biasanya kalau kita punya satu formula dan fungsi yang merujuk ke tabel referensi tertentu. Contohnya kita lihat di sel H9 ini formulanya merujuk ke tabel yang ada di sini. Nah, kalau tabel ini terhapus atau dipindahkan ke tempat lain, maka formula yang ada di sini akan menampilkan pesan kesalahan ref. Mari kita coba. Ini akan saya coba hapus del, dan di sini ditampilkan ref seperti itu. Kenapa? Karena ya tabel referensinya hilang atau mungkin dipindahkan. Pesan kesalahan ref juga akan ditampilkan kalau kita menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP, di mana nomor indeksnya melebihi jumlah baris atau kolom pada tabel referensi. Contoh di sini harga ini merujuk ke tabel referensi yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini dia menggunakan fungsi HLOOKUP dan nomor indeksnya di sini adalah 2. Karena yang diambil di sini adalah harga. Kalau misalkan nomor indeksnya di sini saya masukkan misalkan 5, maka akan ditampilkan ref. Kenapa? Karena di sini barisnya hanya ada 2, 1 dan 2. Jadi kalau kita isikan 5 di sini jelas tidak ada baris yang kelima. Oleh sebab itu maka Excel akan menampilkan pesan kesalahan ref. Solusinya tentu saja tinggal kita perbaiki nomor indeks ini agar sesuai dengan jumlah baris yang ada di tabel referensi kita atau jumlah kolomnya. Kalau kita menggunakan VLOOKUP ya. Pesan kesalahan yang berikutnya adalah value. Value ini mungkin bisa diartikan dengan nilai. Jadi pesan kesalahan ini akan ditampilkan kalau kesalahannya berhubungan dengan nilai yang digunakan pada formula.
Sebagai contoh di sini, kalau kita lihat di sini menggunakan fungsi VLOOKUP yang merujuk ke tabel referensi ini, dan kemudian di sini dia menggunakan nomor indeks 2. Ini kan harusnya tertulis angka. Kalau misalkan di sini saya tuliskan dalam bentuk teks seperti ini, enter, maka dia akan menampilkan value. Kenapa? Karena pada formula ini tidak tidak boleh diisikan dengan teks, tapi ini harus diisi dengan angka. Saya kembalikan 2, maka pesan kesalahannya hilang. Nah, pesan kesalahan ini juga umum ditampilkan kalau kita menjalankan perhitungan untuk angka, tapi sel yang terlibat itu isinya teks. Contohnya di sini ada sel G11 dan H11, ini isinya teks. Saya coba gunakan formula G11 ditambah dengan H11. Kalau saya enter, hasilnya adalah value. Kenapa? Karena kita mencoba menambahkan data yang berbentuk teks. Saya undo. Pesan kesalahan yang berikutnya namanya adalah div. Div ini bisa diartikan dengan divide by 0 atau dibagi dengan 0. Seperti kita ketahui bahwa dalam matematika kita tidak bisa membagi bilangan dengan 0. Demikian halnya pada Excel. Jadi contoh di sini ada sel G3 isinya 10. Kalau saya masukkan formula sederhana G3 dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah div 0, karena memang tidak bisa kita membagi bilangan apapun dengan 0. Saya undo kembali. Pesan kesalahan yang berikutnya adalah null. Null ini mungkin bisa diartikan dengan kosong atau belum ditentukan. Nah, biasanya pesan kesalahan ini berhubungan dengan simbol ya. Jadi ada simbol pemisah variabel, simbol yang melengkapi range yang lupa kita tuliskan. Contoh di sini, kalau kita lihat di sini pada sel H7 kita gunakan formula sederhana dan fungsi sum H2 sama dengan H5. Di sini kan ada titik 2 yang menjelaskan bahwa kita menghitung dari sel H2 sampai H5. Kalau misalkan ini saya hapus, saya ganti dengan spasi, ini aturan penulisan fungsinya jelas salah. Jadi kalau saya coba enter, maka dia akan menampilkan 0. Kenapa? Karena ada simbol yang hilang di sini. Seharusnya di sini ada simbol titik 2, maka pesan kesalahan 0-nya akan hilang. Pesan kesalahan yang berikutnya adalah num. Num ini mungkin bisa diartikan dengan number. Jadi umumnya pesan kesalahannya akan ditampilkan kalau kesalahannya itu terkait dengan angka atau bilangan. Nah, umumnya num ini akan ditampilkan kalau kita melakukan perhitungan di mana perhitungan yang kita kerjakan tersebut hasilnya melebihi batas nilai yang dikenali oleh Excel. Karena Excel itu dia punya batasan nilai-nilai tertentu, jadi tidak semua nilai bisa masuk ya. Contoh di sini di sel G5 ini saya isikan dengan formula sederhana 2/10, hasilnya adalah 1024. Jadi kalau saya edit, saya masukkan 2/100, Excel masih bisa menampilkan hasilnya. Kalau saya masukkan 2/1000, Excel masih tetap bisa menampilkan. Kalau ini saya tambahkan 2/10.000, maka hasilnya adalah 6. Kenapa? Karena 2/10.000 itu sudah melebihi batas nilai yang diperkenankan pada aplikasi Excel. Jadi saya edit, ini saya kembalikan ke 2/10 lagi. Pesan kesalahan yang berikutnya adalah name. Name ini bisa diartikan dengan nama. Jadi umumnya sih pesan kesalahan ini berhubungan dengan penamaan ya, penamaan alamat sel atau range, atau bisa juga kalau kita lupa menuliskan simbol. Kalau yang sebelumnya tadi mungkin kita ganti dengan spasi, tapi ini simbolnya hilang dan tidak ada spasi. Contoh di sini, ini adalah rumus VLOOKUP yang merujuk ke tabel referensi di sini. Nah, tabel referensinya kan adalah G3 sampai dengan ke H5. Nah, misalkan titik 2-nya mungkin lupa kita tuliskan, jadi saya tulis G3 sampai H5. Kemudian saya enter, maka hasilnya adalah name. Kenapa? Karena di sini kita lupa menuliskan tanda titik 2.
Pesan kesalahan ini juga akan ditampilkan kalau rekan-rekan salah menuliskan nama fungsi. Contoh di sini VLOOKUP, mungkin saya ganti jadi VLOOKUP misalkan ya, karena ada typo. Maka ini kalau saya enter, hasilnya adalah name. Kenapa? Karena nama fungsi yang kita gunakan salah. Saya kembalikan VLOOKUP seperti ini. Nah, name ini juga akan muncul kalau misalkan kita menggunakan fungsi untuk teks, contoh seperti ini. Namun pada salah satu variabelnya kita lupa menggunakan tanda kutip. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tanda kutipnya saya hapus. Dan saya enter, maka akan ditampilkan name. Kenapa? Karena di sini kita lupa menambahkan tanda kutip. Dan pesan kesalahan terakhir yang umum ditampilkan adalah NA. Ini mungkin bisa diartikan dengan not available atau tidak tersedia ya. Ini biasanya pesan kesalahan ini akan ditampilkan kalau misalkan kita menggunakan fungsi yang terkait dengan referensi, contohnya seperti lookup, VLOOKUP maupun HLOOKUP, tapi nilainya atau datanya itu tidak ada pada tabel referensi ini. Contoh di sini kalau saya tuliskan A1 ada produk 1, kalau saya tuliskan B2 jelas ada produk 2, namun kalau saya tuliskan misalkan Z6 itu tidak ada. Kenapa? Karena di tabel referensi ini tidak ada kode Z6 tersebut. Nah, pesan NA ini juga merupakan pesan kesalahan generik atau umum. Ya, misalkan ada kesalahan lainnya yang tidak termasuk ke dalam yang tadi sudah kita bahas, maka biasanya akan muncul pesan kesalahan NA ini. Selain menampilkan pesan kesalahan seperti yang tadi sudah kita bahas, Excel pun menyediakan beberapa perintah bantuan yang bisa membantu kita untuk memperbaiki formula maupun fungsi yang sudah kita tuliskan. Nah, bantuan ini bisa rekan-rekan dapatkan di dalam grup formula auditing pada tab formula. Saya masuk lagi ke Excel. Ini kalau rekan lihat di sini ada formula. Ya, ada tab formula, kita tinggal klik tab formula, dan di sini perhatikan kita dapatkan satu grup perintah yang dinamakan dengan formula auditing. Nah, grup-grup perintah inilah yang bisa kita gunakan setidaknya untuk membantu kita pada saat kita mengalami error atau mungkin ada kesalahan dalam penulisan formula maupun fungsi. Sepintas ini yang 3 perintah pertama ini kita gunakan untuk melihat hubungan formula dengan data. Kemudian di sini show formula ini kita gunakan untuk menampilkan formula pada sel. Error checking ini untuk memeriksa kesalahan formula pada sheet yang aktif. Kemudian watch window ini untuk memantau data dan formula dari sheet lain. Dan terakhir evaluate formula ini digunakan untuk menjalankan formula secara step by step. Agar lebih jelas, saya akan langsung demokan di sini. Saya akan gunakan dulu sheet 2 ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah show formula. Tombol yang ini. Show formula ini digunakan untuk melihat formula dan fungsi pada isi sel. Kita lihat di sini ada tabel sederhana dan ada beberapa tambahan keterangan lain. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita tidak tahu sel mana saja sih yang sudah berisikan formula dan fungsi. Kecuali kalau kita klik satu persatu. Ya, kalau saya klik di sini isinya 001, ini 65. Kalau saya klik di D7 baru kita tahu bahwa itu isinya adalah formula. Jadi kalau kita ingin tahu sel mana saja sih yang isinya formula, maka kita tinggal mengklik tombol show formula yang ada di sini. Saya klik dan hasilnya Excel akan menampilkan isi sel, tapi tidak hasilnya melainkan formulanya. Untuk kembali ke bentuk awal, tentu saja dengan mudah kita tinggal mengklik kembali tombol show formula yang ada di sini. Yang menariknya adalah pada saat kita menekan tombol show formula dan isi sel di sini menampilkan formulanya,
Maka kalau sheet ini kita cetak, maka hasil cetakannya pun tetap akan menampilkan formulanya dan bukan hasilnya. Jadi fitur ini menarik kalau misalkan kita pengen melacak formula, ingin melacak fungsi, atau mungkin ingin menggunakan formula dan fungsi tersebut di sheet yang lainnya, atau bisa juga mungkin sebagai catatan kita sendiri. Saya klik agar kembali ke kondisi semula. Yang berikutnya adalah fitur error checking. Yang ini ya. Sesuai dengan namanya, error checking ini kita gunakan untuk memeriksa apakah pada sheet yang aktif di sini ada formula dan fungsi yang error. Tentu saja kalau tabelnya seperti ini dengan mudah kita bisa melihat error tersebut. Namun anggaplah bahwa kita punya data yang banyak sehingga susah untuk dipantau satu-satu. Nah, fitur ini akan sangat membantu. Cara penggunaannya mudah, kita tinggal klik saja tombol error checking ini, klik, maka Excel akan menampilkan pesan seperti ini. The error check is complete for the entire sheet. Ini menunjukkan bahwa pada sheet ini tidak ada kesalahan sama sekali. Sekarang saya akan coba buat error salah satu formula di sini. Ini fungsi if ya. If C7 lebih besar atau sama dengan 75, maka hasilnya lulus, tapi kalau tidak hasilnya gagal. Ini saya coba hapus tanda kutipnya agar formulanya error, dan hasilnya seperti ini. Ini menunjukkan pesan kesalahan karena tadi tanda kutipnya saya hapus. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau saya klik error checking, klik, maka Excel langsung merujuk ke sel ini karena dia tahu bahwa ada salah satu sel yaitu D7 yang penulisan formula dan fungsinya salah. Di sini error checking ini akan menampilkan beberapa bantuan. Yang pertama di sini help on this error. Ini kalau kita klik maka secara otomatis web browser akan terbuka dan kita akan langsung diarahkan ke websitenya Microsoft yang menjelaskan error apa yang sedang terjadi. Hanya saja berdasarkan pengalaman, menurut saya fitur ini kurang membantu ya, karena kadang nggak nyambung dengan kesalahan yang terjadi. Nah, kemudian di sini ada show calculation step. Ini sama dengan evaluate formula yang ada di atas, yang ada di sini. Jadi saya skip sementara show calculation step. Kemudian tombol yang ketiga di sini adalah ignore error. Ini kalau kita mau abaikan pesan kesalahan ini. Jadi biarkanlah, misalkan nanti akan kita perbaiki di lain waktu. Dan yang terakhir adalah edit in formula bar. Ini kalau kita klik, maka kita bisa melakukan penyuntingan formula dan fungsi ini. Nah, seperti itu kurang lebih contoh penggunaan error checking. Jadi sekali lagi fitur ini digunakan untuk memeriksa apakah pada sheet yang aktif ada kesalahan dalam formula dan fungsi atau tidak. Cara penggunaannya tinggal kita klik, dan jika muncul pesan seperti ini menunjukkan bahwa memang ada kesalahan, dan secara otomatis Excel juga akan langsung merujuk ke sel mana yang mengalami kesalahan tersebut. Informasi yang ada di sini juga sebetulnya menurut saya ini sudah cukup jelas. Jadi kalau kita lihat di sini, error menampilkan informasi bahwa ada sel yang salah di sel D7. Dia langsung tuliskan formulanya seperti apa, dan kemudian Excel langsung menampilkan informasi juga bahwa ada invalid name error. The formula contain unrecognized text. Jadi artinya ada formula di sini yang berisikan teks yang tidak dikenali. Yang biasanya informasi-informasi yang ditampilkan di sini lumayan bisa membantu kita pada saat kita hendak memperbaiki kesalahan pada formula maupun fungsi. Berikutnya adalah perintah evaluate formula. Evaluate formula ini digunakan untuk menjalankan formula secara step by step atau langkah demi langkah. Evaluate formula ini sama dengan
tombol show calculation step yang ada di kotak dialog error checking yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan tombol calculation step yang ada di sini, atau bisa juga menjalankannya secara manual dengan mengklik langsung tombol evaluate formula yang ada di sini. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Yang pertama, kita klik pada sel yang formula dan fungsinya salah seperti ini. Kemudian kita klik tombol evaluate formula hingga akan ditampilkan kotak dialog evaluate formula di sini. Kalau kita perhatikan, tombol evaluate formula ini akan menampilkan formula yang ada pada sel D7 di sini, yaitu if C7 lebih besar sama dengan 75, maka isinya lulus, atau kalau tidak isinya gagal. Nah, berikutnya kita lihat di sini bahwa ada garis bawah atau underline pada sel C7. Jadi menunjukkan step yang pertama di sini, Excel akan memeriksa nilai C7 ini. Kita tinggal klik tombol evaluate lagi, sehingga Excel akan menampilkan nilai 65 yang merupakan isi dari sel C7 yang tadi. Nah, isi dari sel C7 adalah 65. Apakah 65 ini lebih besar atau sama dengan 75? Ini dia garis bawahi yang menunjukkan bahwa saat ini dia sedang memeriksa bagian ini. Di sini hasilnya bisa true atau false. Kalau kita lihat di sini 65 ini pastinya lebih kecil kan? Maka kalau saya klik kembali tombol evaluate, dia tertuliskan di sini false. Dan sesuai dengan aturan penulisan fungsi if, kalau nilainya false, maka kondisi yang digunakan adalah yang bagian ini, yaitu bagian yang gagal. Itu ditunjukkan dengan garis bawah atau underline pada tulisan gagal yang ada di sini. Kita lanjutkan dengan mengklik tombol evaluate lagi. Dan di sini Excel langsung menampilkan bahwa di sini kriterianya adalah false dan kondisinya di sini not available. Artinya tidak menggunakan ini ya, dan dia langsung merujuk ke sini. Jadi pesan kesalahan name ini itu ada di variabel yang ketiga ini. Sampai sini kita langsung bisa tahu bahwa dari sekian banyaknya variabel pada formula dan fungsi yang kita tuliskan, Excel memberikan bantuan variabel mana yang mengalami kesalahan. Kalau saya klik evaluate lagi, dia langsung tuliskan name dan selesai sampai di sini. Untuk mengulangi pelacakan formula ini, kita tinggal mengklik kembali tombol restart seperti ini. Jadi saya ulangi sekali lagi. Cara penggunaannya, kita tinggal klik tombol evaluate formula, perhatikan garis bawahnya. Sekarang kita ada di nilai C7. Saya klik evaluate, C7 nya diganti dengan 65, di mana 65 ini merupakan isi dari sel C7. Kemudian Excel akan memeriksa apakah kondisi ini sesuai. Saya klik evaluate lagi, ternyata kriterianya adalah false. Maka karena false, yang digunakan adalah yang gagal ini. Evaluate lagi, dan di sini dia langsung menampilkan bahwa pesan kesalahan name ini merujuk ke variabel yang ketiga. Saya klik lagi evaluate, dan selesai sampai di sini. Dengan adanya evaluate formula, kita jadi tahu bahwa pesan kesalahan ini ada di variabel yang mana. Tanpa adanya evaluate formula, kalau saya sunting formulanya kan kita tidak tahu. Bisa saja yang salah bagian ini, bisa saja yang ini, atau bisa saja yang ini. Tentu saja kalau formulanya sederhana seperti ini mudah ya, tapi anggaplah bahwa kita menggunakan formula dan fungsi yang panjang, maka tombol evaluate formula ini bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam melacak kesalahan. Nah, dalam beberapa pelacakan kesalahan, ada kalanya Excel menyediakan bantuan step in. Step in ini kalau rekan-rekan ingin melihat nilai yang ada di sel yang saat ini sedang dia evaluasi. Jadi kalau kita lihat di sini C7-nya ada underline. Nah, kita pengen tahu C7 ini nilainya berapa sih? Maka rekan-rekan tinggal mengklik tombol step in dan Excel langsung menampilkan hasilnya, yaitu 65. Untuk kembali ke
tahapan evaluasi formula lagi, kita tinggal mengklik tombol step out seperti ini. Oke, saya perbaiki sekarang formulanya agar pesan kesalahannya hilang ya. Dan demikian contoh untuk penggunaan evaluate formula. Berikutnya adalah tombol perintah watch window, yaitu yang ini. Watch window ini digunakan jika rekan-rekan ingin memantau data dan formula dari sheet yang lain. Misalkan saja kita lagi kerja di sheet 2 ini, tapi kita membutuhkan data yang ada di sheet 1, katakanlah misalkan datanya yang ini. Nah, kalau kita bolak-balik tentunya sangat tidak efisien ya. Jadi balik ke sini, lihat datanya berapa, balik lagi ke sini, dan demikian seterusnya. Dengan adanya watch window, kita bisa mengambil data mana sih yang kita butuhkan atau sedang kita pantau, termasuk formulanya. Nah, cara penggunaannya, kita cukup klik tombol watch window di sini. Kemudian pada kotak dialog yang ditampilkan, kita tinggal klik add watch. Kemudian kita tinggal memilih range mana yang mau kita pantau. Misalkan saya ambil J6 sampai dengan ke J8. Jika sudah, tinggal klik tombol add dan akan ditampilkan di sini nilai yang ada di J6 sampai J8 tersebut. Nilainya berapa, termasuk formulanya apa. Sepintas ini seperti tidak ada gunanya. Namun yang menarik, pada saat kita pindah ke sheet lain, maka watch window ini akan terus ditampilkan. Jadi dia tidak akan hilang sampai kita mengklik tombol silang yang ada di sini. Jadi dengan mudah, misalkan kita kerja dengan data yang ada di sini, di sheet ini, ya kita tinggal kerja saja seperti biasa, karena kotak dialog ini tidak akan hilang pada saat kita pindah ke sheet-sheet yang lainnya. Dan jika sudah tidak kita gunakan lagi, ya tentu saja dengan mudah kita tinggal menghapus data yang sudah kita masukkan ke sini. Dan yang terakhir untuk formula auditing ini, yaitu ketiga tombol ini. Apa kegunaan dari tombol-tombol ini? Saya pindah ke sheet 1. Saya ambil yang pertama dulu, yaitu trace presiden ya. Trace presiden ini digunakan untuk melihat formula dan fungsi itu dipengaruhi oleh data yang mana saja. Misal ya, di sini pada sel F23 ini isinya adalah formula sum F2 sampai dengan F21. Nah, kita pengen tahu nih, sel F23 ini formulanya ya dipengaruhi oleh sel yang mana saja. Maka kita tinggal klik sel F23 ini, kemudian kita tinggal klik tombol trace presiden. Saya klik, maka akan muncul panah yang menunjukkan bahwa isi sel ini dipengaruhi oleh F2 sampai dengan F21. Nah, ada kalanya ini saling sambung menyambung. Jadi bisa saja misalkan isi sel F2 sampai F21 ini merupakan hasil perhitungan dari sel yang lainnya. Nah, untuk mengetahuinya kita tinggal klik lagi trace presiden ini. Klik, maka dia akan menampilkan bahwa F2 itu merupakan hasil dari D2 dan E3, kemudian F3 juga dari D3 dan E3, dan demikian seterusnya. Apakah masih ada hubungan berikutnya? Kita tinggal klik lagi tombol presidennya. Jadi ini bisa kita klik beberapa kali, dan kalau sudah kita klik tidak ada lagi simbol panah yang ditampilkan, artinya selesai sampai di sana. Untuk menghilangkan panah-panah ini, kita tinggal mengklik tombol remove arrow yang ada di bawah ini. Saya klik, maka tombolnya hilang. Nah, itu kegunaan dari tombol trace presiden. Trace dependent itu kebalikannya. Jadi kita pengen tahu misalkan sel ini mempengaruhi sel yang mana dalam kaitannya dengan formula dan fungsi. Nah, caranya sama dengan tadi. Berarti misalkan saya klik sel D12 ini, kemudian saya klik trace dependent, dan dia akan merujuk ke sini. Artinya bahwa sel ini mempengaruhi formula yang ada di sel F12. Saya klik lagi trace dependentnya, dia merujuk ke sini.
Artinya bahwa sel F12 ini mempengaruhi sel F23, dia juga mempengaruhi sel F12. Saya klik lagi dan kita lihat sekarang hubungannya, bahwa dari sini ini akan mempengaruhi hasil yang ada di sini, juga mempengaruhi hasil yang ada di range yang ini. Saya klik lagi dan semua hubungannya akan ditampilkan sampai dengan ke nilai terakhir atau sel terakhir dalam rangkaian formula dan fungsi ini. Jika sudah, tentu saja kita tinggal klik remove arrow. Nah, seperti itu kurang lebih contoh penggunaan trace precedent dan trace dependent. Jadi kalau misalkan kita lihat satu sel di sini, contoh ada sel C13, kita pengen tahu hubungannya dengan sel dan data yang lain, kita tinggal klik trace precedent. Ini menunjukkan bahwa sel ini dipengaruhi oleh sel ini dan ini. Saya klik sekali lagi, selesai. Tapi kita pengen tahu juga sel ini mempengaruhi sel yang mana saja, maka kita tinggal klik trace dependent seperti ini. Oke, jadi sekali lagi trace precedent ataupun trace dependent ini untuk melihat hubungan antara formula dengan formula sebelumnya atau dengan formula berikutnya. Trace precedent untuk melihat hubungan dengan formula sebelumnya, dan trace dependent untuk melihat hubungan dengan formula yang berikutnya. Sementara tombol remove arrow ini digunakan untuk menghilangkan tombol-tombol bantuan panah yang ditampilkan oleh trace precedent dan trace dependent. Demikian beberapa perintah yang ada di formula auditing pada aplikasi Excel yang mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan seandainya saja rekan-rekan mengalami kesulitan ataupun kesalahan pada saat menuliskan formula dan fungsi pada Excel. Ya, memang belum tentu dengan adanya bantuan seperti ini kesalahan yang kita buat itu pasti bisa diatasi ya, tapi setidaknya lumayan bisa membantu. Dan materi ini juga sekaligus mengakhiri rangkaian video mengenal formula dan fungsi pada aplikasi Excel ini. Ada 13 part semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan dari part 1 sampai dengan ke part yang terakhir ini. Jadi saya tutup rangkaian video pembelajaran ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video lainnya yang masih tetap akan membahas Excel ataupun aplikasi Office lainnya.